Halo Sobat YouTube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat YouTube sekalian, selamat datang kembali di channel saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba berbagi info terkait P3K Kemenak tahun 2022 maupun tahun 2023. Katanya itu, guru yang ngajar di sekolah swasta tidak bisa ikut P3K, Sobat. Nah, benar atau tidak ya? Kita akan bandingkan juknis versus omongan orang. Kira-kira mana yang paling benar? Oke sobat sekalian, sebelum lanjut, bantu support channel kami dengan klik tombol subscribe serta di-share ke media sosial sobat sekalian. Ya udah, nggak perlu basa-basi, langsung saja kita simak video inti. Sobat YouTube sekalian, banyak sekali beredar info di internet, kurang lebih seperti ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KB, Bapak atau Ibu, tadi sudah ikut Zoom bersama panitia pendaftaran P3K di Kanwil diperoleh info seperti ini. Untuk madrasah swasta belum ada kesempatan mendaftar P3K tahun ini karena hanya diprioritaskan untuk yang mendaftar di madrasah negeri. Nah, kesarannya Pak Irham di sini ya, Kanwil, untuk yang terlanjur mendaftar dan belum meresum dihentikan memang ya. Karena kalau sudah terlanjur resum, maka NIK yang terpakai di tahun 2022 itu tidak bisa dipakai lagi mendaftar tahun 2023 jika dibuka kesempatan untuk madrasah swasta nantinya. Wah, infonya seru banget nih sobat nih. Jadi kalau lihat ini, wah bisa deg-degser gitu ya. Nah, di sini diinformasikan bahwa, ini saya tandai dulu. Di sini diinformasikan bahwa ini adalah hasil dari Zoom ya. Udah mengikuti Zoom. Nah, Zoom dengan panitia pendaftaran P3K ternyata diperoleh informasi bahwa untuk madrasah swasta itu belum ada kesempatan mendaftar P3K tahun ini karena hanya diprioritaskan untuk yang negeri. Dan dikasih imbuhan di bawah, nah kalau bisa sebelum resum itu dihentikan dulu, dikhawatirkan karena ketika sudah resum atau sudah dianggap mendaftar, nantinya NIK itu nggak bisa dipakai mendaftar lagi ketika di tahun 2023 itu dibuka untuk yang madrasah swasta gitu. Nah, tapi kalau kita lihat kenyataan, madrasah swasta itu sebenarnya bisa memilih ya di dalam aplikasi SSCISN. Nah, kemudian di juknis, sebentar kita akan lihat juknisnya ya. Nggak ada yang menyebutkan bahwa madrasah swasta itu nggak boleh daftar atau khusus negeri saja gitu ya. Oke, kita akan coba lihat sebentar juknisnya. Namun sebelum itu kita lihat lagi ada dari grup Telegram ya, grup Telegram salah satu daerah di Indonesia yang menyatakan kenapa madrasah swasta itu dianggap nggak bisa daftar. Nah, katanya kayak gini. Kita lihat dulu sobat. Nah, di sini di salah satu grup ya, itu lagi rame dibahas, banyak pertanyaan-pertanyaan, terus bagian pihak Kanwil juga langsung jawab. Jadi pastinya bagaimana Pak, bisa apa enggak guru honorer di sekolah swasta ikut P3K tahun ini? Nah, yang jawab, ini jawaban dari sebelumnya sih. Ini ditanya apakah non ASN itu termasuk yang guru madrasah swasta. Nah, sebentar langsung dijawab ya. Ternyata yang termasuk golongan non ASN itu hanya honorer yang kemarin itu memasukkan berkas atau masuk dalam kategori seleksi ya dari sekolah negeri aja, karena kemarin itu ada, kalau nggak salah itu berkas yang dikirim itu khusus non ASN itu hanya untuk sekolah yang negeri. Jadi untuk yang swasta itu nggak masuk kategori non ASN untuk bisa daftar P3K ini. Ini salah satu penjelasan dari yang masuk kategori non ASN itu apakah masuk juga sekolah swasta. Nah, jadi yang non ASN ini hanya dari sekolah
negeri. Berikut inilah penjelasan atau jawaban dari beberapa orang di grup ini. Nah, di sini kalau guru mengajar di sekolah swasta itu termasuk non-ASN enggak ya? Jawabannya tidak katanya. Pegawai non-ASN Kemenak itu yang bekerja di madrasah negeri, KUA, dan kan Kemenak gitu ya. Kemudian banyak lagi teman-teman yang tanya terkait kendala-kendala yang ada ya. Jadi di situ dibahas intinya yang untuk swasta itu nanti akan diprioritaskan di tahun 2023. Nah, gara-gara hal ini banyak sekali teman-teman itu yang mengajukan pertanyaan, yang komplain, dan lain sebagainya, sobat sekalian. Kenapa? Karena kalau kita lihat di Juknis itu seperti ini. Yuk kita lihat Juknis dulu, sobat sekalian. Nah, sobat, kalau kita lihat di Juknis, kriteria pelamar ini dibagi jadi 3, yaitu golongan X tenaga honorer K2. Ini yang sobat sudah tahu pastinya ya, yang udah memiliki nomor ujian dan masuk ke database ya. Terus ada pelamar non-ASN Kementerian Agama. Nah, pelamar non-ASN Kementerian Agama adalah pelamar yang telah mengabdi dan masih aktif bekerja di Kementerian Agama sampai dengan periode pendaftaran P3K Kementerian Agama tahun 2022 serta wajib memiliki pengalaman yang relevan dengan jabatan yang dilamar. Nah, ini penjelasannya kurang nih, harusnya ditambahin. Untuk yang masuk kategori non-ASN ini hanya yang dari sekolah khusus guru ya, dari sekolah yang negeri bukan swasta. Itu yang masuk pelamar non-ASN Kementerian Agama. Dan di sini ada namanya pelamar lainnya di sini. Pelamar lainnya itu pelamar yang tidak masuk kategori 1 dan kategori 2 di atas serta wajib memiliki pengalaman di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar. Jadi, kalau seandainya ini X tenaga honorer K2, ini adalah non-ASN dari sekolah negeri. Nah, di sini pelamar lainnya berarti dari swasta bisa masuk harusnya sobat. Karena nggak masuk kategori 1 dan kategori 2 dari penjelasan Juknis ini. Nah, kecuali di sini dijelaskan bahwa sekolah swasta itu nggak bisa. Di sini nggak dijelasin. Nah, banyak juga yang memakai aturan ini nih, persyaratan khusus nih. Bagi pelamar jabatan guru wajib terdaftar pada Simpatika dan masih aktif bekerja di Kementerian Agama yang dibuktikan dengan kartu identitas PTK. Nah, di sini kalau kita lihat ini guru swasta itu bisa harusnya ya. Bagi pelamar jabatan guru wajib terdaftar pada Simpatika. Ini guru-guru yang terdaftar di Simpatika dan masih aktif ya bekerja di Kementerian Agama. Nah, serta dibuktikan dengan kartu identitas PTK. Nah, di sini nih yang banyak perdebatan. Katanya yang bekerja di Kementerian Agama itu hanya yang negeri, yang swasta itu katanya masuk yayasan, bukan negeri katanya. Gitu sobat, jadi lagi rame diperbincangkan seputar hal ini. Bahkan kalau sobat lihat di beberapa Facebook grup itu ya, ataupun Telegram grup, banyak teman-teman yang lagi membahas terkait hal ini. Jadi sobat, mengenai apakah harus dilanjutkan mendaftar atau dihentikan, saya belum bisa berani mengambil kesimpulan. Saran saya sobat itu silakan baca Juknis ini dengan baik, terus konsultasikan dengan kantor wilayah masing-masing atau kanwil wilayah masing-masing. Karena mungkin pihak kanwil memiliki informasi yang lebih sesuai dengan daerah masing-masing. Oke sobat sekalian, terima kasih banyak sudah nonton video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.